Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan AD Channel yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Gaji ASN dan pensiunan akhirnya naik. Ini bukan sekadar wacana atau rumor. Hari ini Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16% untuk aparatur sipil negara ASN dan para pensiunan sampai di APBN 2023. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini benar, kapan mulai berlaku, bagaimana dengan tunjangan dan insentif lainnya. Di video ini kita akan kupas tuntas semua informasi resmi yang sudah diumumkan pemerintah. Jangan sampai ketinggalan detail pentingnya, karena ini menyangkut kesejahteraan jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kenaikan gaji ini tentu membawa dampak besar bagi perekonomian, mulai dari daya beli masyarakat hingga kondisi keuangan negara. Tapi yang lebih penting, berapa angka pastinya setelah kenaikan? Apakah semua ASN dan pensiunan mendapatkan kenaikan yang sama? Jangan buru-buru berasumsi, karena ada beberapa poin penting yang harus Anda ketahui sebelum mengambil kesimpulan. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Dan pastikan Anda mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya. Jika Anda ASN atau pensiunan, informasi ini sangat penting untuk masa depan keuangan Anda. Langsung saja kita bahas semuanya secara lengkap dan jelas. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini benar-benar menjadi kabar gembira bagi para aparatur, sipil negara ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama akhirnya Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16%. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN 2025 ini bukan sekadar janji atau wacana kosong, tapi sudah dipastikan menjadi kebijakan yang akan segera diterapkan. Jadi kalau Anda seorang ASN aktif atau pensiunan, pastikan Anda mengikuti pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kapan kenaikan ini mulai berlaku? Keputusan resmi dari Menteri Keuangan, kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025, dan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN. Nah, untuk tahun ini pencairan fokus pada dua kelompok besar. Pertama adalah para pensiunan yang sudah mengurus administrasi lengkap dan lolos verifikasi. Kedua adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pensiun dini. Karena restrukturisasi organisasi atau efisiensi anggaran, beberapa instansi yang sudah dipastikan mulai mencairkan dana kepada pegawainya antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom, dan beberapa perusahaan daerah yang sebelumnya melakukan rasionalisasi pegawai. Untuk wilayah hampir semua provinsi sudah masuk tahap pencairan, tapi memang dimulai dari kota-kota besar. Wilayah lain akan menyusul dalam minggu ini. Jadi kalau kamu belum menerima itu, bukan berarti kamu enggak masuk. Daftar bisa jadi hanya menunggu giliran saja. Beberapa faktor seperti masa kerja, posisi jabatan, dan kontribusi selama bekerja akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pesangon yang diterima. Hal ini mirip dengan sistem pensiun yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian atau kebingungan terkait hak-hak pekerja setelah mereka memasuki masa pensiun. Buat kamu yang penasaran, lalu saya harus kemana? Apa saya harus datang ke kantor, harus isi formulir atau apa? Tenang. Nanti di video ini kita juga bahas langkah-langkah sederhana untuk memastikan kamu tidak ketinggalan. Tapi sebelum itu, yuk kita pahami dulu kenapa ini penting sekali. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat generasi berikutnya. Jadi perubahan sistem gaji pensiun dan pencairan pesangon ini sebenarnya adalah bagian dari reformasi besar-besaran dalam sistem keuangan negara yang pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan efisien, tapi juga adil, dan salah satu bentuk keadilan itu adalah memastikan bahwa para pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara atau masyarakat mendapatkan hak mereka dengan layak. Tapi tenang, proses ini tidak akan memakan waktu lama, karena sistem digitalisasi sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa akan ada pengawasan ketat terhadap proses ini, untuk mencegah oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Jadi, jika ada yang menawarkan bantuan agar pesangon kamu cair lebih cepat dengan imbalan tertentu, hati-hati karena itu bisa jadi penipuan. Dan pemerintah tidak memungut biaya apapun untuk proses pencairan ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya,
Kapan tepatnya pencairan ini dimulai? Berdasarkan pengumuman tersebut, pencairan akan dimulai dalam beberapa tahap. Tahap pertama direncanakan dalam waktu dekat beberapa minggu ke depan. Jadi penting banget untuk kamu update terus informasi dari sumber resmi. Dan pastikan kamu jangan sampai ketinggalan pengumuman berikutnya. Sekarang bayangkan, bagaimana rasanya ketika kamu menerima kabar bahwa pesangon kamu sudah cair? Ya, kita tahu hidup ini penuh ketidakpastian. Banyak orang, terutama para pensiunan, merasa cemas akan masa depan finansial mereka. Tapi dengan ada kebijakan baru ini, setidaknya ada cahaya di ujung terowongan yang memberikan harapan bahwa perjuangan panjang itu tidak sia-sia. Bahwa pemerintah setidaknya kali ini benar-benar mendengarkan suara rakyat. Yang terakhir, dan ini penting banget, bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kamu. Banyak dari mereka yang mungkin belum tahu atau masih bingung harus melakukan apa. Dan dengan membagikan video ini, kamu bisa jadi penyambung informasi yang sangat berarti buat mereka. Jangan sampai orang tua kita, saudara kita, atau tetangga kita yang berhak atas pesangon atau gaji pensiun justru ketinggalan informasi dan akhirnya kehilangan hak mereka. Buat kamu yang penasaran, lalu saya harus kemana? Apa saya harus datang ke kantor, harus isi formulir atau apa? Tenang, nanti di video ini kita juga bahas langkah sederhana untuk memastikan kamu tidak ketinggalan. Lalu ada yang tanya, apakah ini berarti semua pensiunan akan otomatis dapat kenaikan gaji? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang terhadap data pensiunan lama untuk memastikan bahwa yang menerima penyesuaian adalah mereka yang memang memenuhi kriteria. Tapi tenang, proses ini tidak akan memakan waktu lama, karena sistem digitalisasi sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa akan ada pengawasan ketat terhadap proses ini untuk mencegah oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Jadi jika ada yang menawarkan bantuan agar pesangon kamu cair lebih cepat dengan imbalan tertentu, hati-hati karena itu bisa jadi penipuan dan pemerintah tidak memungut biaya apapun untuk proses pencairan ini. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kapan tepatnya pencairan ini dimulai? Berdasarkan pengumuman tersebut, pencairan akan dimulai dalam beberapa tahap. Di tahap pertama direncanakan dalam waktu dekat beberapa minggu ke depan. Jadi penting banget untuk kamu update terus informasi dari sumber resmi, dan pastikan kamu jangan sampai ketinggalan pengumuman berikutnya. Sekarang bayangkan, bagaimana rasanya ketika kamu menerima kabar bahwa pesangon kamu sudah cair atau gaji pensiun, kamu naik dan masuk rekening tanpa hambatan. Ini pasti lega banget kan? Bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan, atau bahkan untuk menyisihkan sedikit demi sedikit sebagai tabungan. Intinya kamu tidak lagi harus bergantung pada bantuan orang lain, karena hak kamu sudah kamu terima secara penuh. Kita tahu hidup ini penuh ketidakpastian, dan banyak orang, terutama para pensiunan, merasa cemas akan masa depan finansial mereka. Tapi dengan ada kebijakan baru ini, setidaknya ada cahaya di ujung terowongan yang memberikan harapan bahwa perjuangan panjang itu tidak sia-sia, bahwa pemerintah setidaknya kali ini benar-benar mendengarkan suara rakyat. Yang terakhir, dan ini penting banget, bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kamu. Banyak dari mereka yang mungkin belum tahu atau masih bingung harus melakukan apa. Dengan membagikan video ini, kamu bisa jadi penyambung informasi yang sangat berarti buat mereka. Jangan sampai orang tua kita, saudara kita atau tetangga kita yang berhak atas pesangon atau gaji pensiun justru ketinggalan informasi dan akhirnya kehilangan hak mereka. Jadi kesimpulannya, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Terus ikuti dan tonton video ini sampai selesai, ambil informasi pentingnya, dan segera lakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Karena ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan kepastian hidup yang sudah lama Anda nantikan. Dan sekian informasi kali ini. Salam Ed Channel.